Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali berjumpa kembali dengan saya, Pastor Benny Siawarjaya. Pada kesempatan ini saya mau berdiskusi tentang berhutang. Bolehkah orang percaya berhutang? Lalu bagaimana prinsip-prinsip yang bisa kita gunakan, yang sederhana, yang simple, supaya kita bebas dari jerat hutang. Hutang ini adalah masalah yang dihadapi oleh semua orang di atas muka bumi ini. Hutang adalah satu bagian dari masalah keuangan, kesulitan keuangan, juga masalah orang kelebihan uang juga masalah. Nah, salah satu masalah pelik dalam keuangan adalah masalah berhutang. Anak-anak Tuhan termasuk di dalamnya. Bolehkah kita berhutang? Atau kalau kita berhutang itu bagaimana prinsip-prinsip yang ditawarkan atau yang dianjurkan oleh Alkitab? Sebab di dalam Lukas 19 ayat 17 jelas sekali Tuhan berkata, uang itu masalah perkara kecil. Tetapi ajaibnya perkara kecil ini selalu terjadi di banyak gereja, dalam keluarga-keluarga Kristen. Bahkan sampai menghancurkan pelayanan, menghancurkan rumah tangga itu gara-gara perkara kecil. Jadi kalau Alkitab bilang mamon, uang, minah ini adalah perkara kecil, harusnya bisa ditangani dengan baik. Tapi kenapa banyak gereja pecah, sinode pecah gara-gara uang? Ini berarti kan banyak orang tidak memahami dengan benar bagaimana prinsip yang sederhana mengelola keuangan. Bapak Ibu Saudara, uang adalah perkara kecil. Namun perkara kecil ini sangat bisa menghambat perkara besar terjadi dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita harus mensikapi uang dengan benar. Banyak di antara mereka orang-orang Kristen yang terpaksa hidupnya, rumah tangganya harus hancur karena masalah hutang. Kenyataan ini sering tidak membuat kita menjadi terang dan garam di lingkungan sekitar kita. Alkitab jelas menyebutkan dalam ayat-ayat yang nanti akan kita baca, bagaimana secara bijak kita bisa mengelola keuangan. Nah, kita buka dulu sekarang Amsal 21 ayat 20. Saya bacakan. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang yang bebal memboroskannya. Ini terjemahan baru. Saya baca terjemahan Indonesia bahasa sehari-hari ya. Orang bijak tetap makmur dan kaya, tetapi orang bodoh memboroskan hartanya. Jadi orang yang memboroskan harta, orang yang menggunakan uang tidak dengan prinsip kebenaran firman Tuhan disebut di dalam Amsal adalah orang bodoh. Orang bodoh itu sama dengan orang bebal. Apa maknanya? Orang bebal itu adalah orang yang berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama tanpa mau ditegur, tanpa mau dikoreksi, tanpa mau dituntun kepada sebuah kebenaran. Nah, apa penyebabnya? Kita harus tahu, Bapak Ibu Saudara. Seringkali budaya atau gaya hidup konsumerisme yang berkembang dalam masyarakat. Gaya hidup ini meyakini atau meyakinkan kita untuk membeli sesuatu di muka, bayar belakangan. Itu gaya hidup konsumerisme. Karenanya, banyak di antara kita yang secara otomatis terlilit hutang karena pengeluaran yang jauh lebih besar dari penerimaan atau pemasukan. Nah, inilah yang disebut oleh Salomo di dalam Amsal 21 ayat 20 tadi, orang bodoh, orang yang bebal. Di bagian lain, Alkitab Perjanjian Baru berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Anda kalau mau lihat sejauh mana hubungan seseorang dengan Tuhan, lihat bagaimana sikap hatinya terhadap uang. Kalau dia pelit, lalu dia menggunakan uangnya lebih banyak untuk kepentingan pribadi, lalu dia tidak peduli sama orang lain, itu bohong kalau dia bilang hubungannya mesra dengan Tuhan. Jadi kalau mau lihat hubungan orang dengan Tuhan, lihatlah bagaimana sikap hatinya terhadap uang. Karena tidak mungkin waktu bersamaan orang bisa mengabdi kepada dua tuan. Bisa mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada mamon sekaligus itu tidak mungkin bisa. Jadi kalau Anda mau lihat rohani seseorang, lihat sikap hatinya terhadap uang. Dia nggak peduli sama sesama, lalu dia berkata dia memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, bohong.
Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin orang itu bisa mendadak jatuh miskin atau terlilit hutang, tidak mungkin. Semua berawal dari keputusan yang keliru. Keputusan yang salah itu timbul dari keinginan yang melebihi dari kebutuhan. Keinginan yang melebihi kebutuhan itu akan melahirkan gaya hidup konsumerisme. Beli di muka, bayar belakangan. Kalau orang Sunda bilang kumaha engkeh. Harusnya engkeh kumaha, nanti gimana? Harusnya begitu. Kalau kita ingin lebih bertanggung jawab dan dapat mengelola keuangan kita dengan bijak, maka kita harus melakukan dengan niat dan komitmen yang kuat untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Mengontrol pengeluaran dan penerimaan. Setelah kita membuat komitmen penting itu, maka kita perlu sebuah rencana untuk mencapai keuangan yang sehat. Seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan nggak mau lihat kita miskin, lihat kita terlilit hutang. Tuhan nggak mau. Kita nggak bisa efektif jadi garam. Kita tidak bisa mengasinkan lingkungan sekitar kita kalau kita hidupnya dari hutang ke hutang. Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan bersuruh kita jadi garam. Kita menggarami, mengasinkan dunia. Bukan lingkungan sekitar kita saja, tetapi dunia. Perhatikan bahwa hanya orang bodoh yang menghabiskan semua pendapatan yang diperolehnya. Itu orang bodoh, orang bebal. Penghasilan 50 juta, 50 juta habis semua. Itu orang bebal, itu orang bodoh kata Alkitab. Jadi dalam hal ini kita harus mulai berkomitmen untuk mencukupkan semua kebutuhan kita dengan apa yang kita miliki. Jadi bukan lihat standar orang lain, bukan lihat tetangga, bukan lihat orang kaya, tetapi kita lihat kebutuhan kita, lalu kita menyocokkan penerimaan kita. Kalau kita mau terhindar dari terlilit hutang. Kita harus berani memangkas budget-budget beberapa kebutuhan hidup yang mungkin bukan prioritas. Lalu kita harus berani menentukan prioritas dalam kehidupan kita, itu yang harus kita spending, kita belanjakan. Tapi yang tidak prioritas kita harus berani pangkas. Kita juga harus berani puasa dalam tanda petik untuk tidak membeli sesuatu yang tidak masuk dalam prioritas hidup kita. Masing-masing kita tahu mana yang harus kita utamakan, mana yang harus kita kesampingkan. Jadi jangan tergiur oleh kalau pergi ke mall itu diskon, buy one get one, buy one get three. Nah itu kemudian belanja kalau makan sekian ratus ribu ada potongan, nah itu jangan tergiur. Kita buka Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan menjadi hamba uang. Uang itu dalam Alkitab itu mamon, kekayaan, iblis. Lalu kita memposisikan diri kita menjadi hamba dari iblis. Betapa rendahnya keadaan orang demikian. Nah, kita masih tahu dulu konteks hamba di sini dalam kehidupan orang Yahudi zaman itu. Kalau hamba zaman sekarang kan kita tahu PRT, ART, TKW, pulang TKO gitu, ya kan? Kita harus tahu itu zaman sekarang. Tapi zaman dulu yang namanya hamba itu diatur oleh negara. Ada undang-undang sipil bernegara di Yahudi itu mengatur. Hamba, dia punya keterikatan dengan tuannya, kontraknya itu 6 tahun. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Jadi kalau ada yang mangkir dari kontrak ini, mereka bisa diproses hukum. Nanti Anda bisa baca di Ulangan 15 ayat 12 sampai 18. Saya cerita aja nih. Kalau kebaca nanti kita susah pahamnya ya. Hamba di situ namanya Syakir. Syakir itu dia punya kontrak dengan tuannya itu 6 tahun. Tahun ke-7, tuan itu punya kewajiban harus melepas hamba ini sebagai orang merdeka. Jadi tidak boleh lagi dipekerjakan, itu negara mengatur. Tapi kalau si hamba ini berkata, "Tuan, aku betah selama 6 tahun kerja sama tuan. Daripada aku cari tuan atau majikan yang lain yang aku belum tahu genit apa enggak gitu. Tuan zaman sekarang kan banyak yang genit gitu. Mendingan aku menghamba kepada tuan deh." Itu tuan tuh tidak boleh menolak. Negara mengatur, undang-undang sipil negara ngatur. Pada waktu tahun ke-6, waktu si
hamba ini benar-benar mau pergi, tuan itu harus mencukupkan, kasih bekal, pakaian, makanan yang cukup. Mungkin istilah zaman sekarang pesangon gitulah ya. Nah, tetapi kalau si hamba ini berkata dia tidak mau, dia mau mengabdi kepada tuannya, tuannya tidak boleh nolak. Kalau nolak ada undang-undangnya. Dia harus menerima, tapi konsekuensinya si hamba ini dia harus tahu bahwa ketika dia berkata dia mau bekerja sama tuannya, itu selamanya dia terikat sama tuannya. Dia nggak boleh pilih tuan yang lain lagi. Negara mengatur hal itu, ada sanksinya. Jadi kalau dia berkata tuan, seorang syakir berkata aku betah, aku mau kerja sama tuan, dia terikat selama-lamanya. Lalu apa yang terjadi? Kupingnya ditindik, tangannya ditato, kakinya dikasih tanda. Ini hamba dari Tuan A, Tuan Abraham misalnya. Ini hamba dari Tuan A dan dia mengabdi seumur hidup. Jadi kemanapun dia pergi, dia mau ke pasar, dia kemana, ada tanda. Oh, ini budaknya Abraham, orang tahu. Itu negara mengatur. Nah, menarik, penulis kitab Ibrani berkata, kamu jangan menjadi hamba uang. Kalau kamu menjadi hamba uang, kamu tergantung sama uang. Kamu mengabdi sama uang. Lama-lama kamu jadi terikat. Kamu nggak bisa lepas. Kamu jadi hamba selamanya. Betapa rendahnya orang Kristen yang demikian. Dia terikat dengan uang. Kita yang harus menjadi tuan terhadap uang itu. Kita yang menghasilkan uang, kita mengontrol, mengendalikan penggunaan uang. Bukan uang yang mengontrol keinginan kita. Jangan kamu menjadi hamba uang. Pak, tapi kan saya miskin, Pak. Di sini ayat ini tidak berlaku untuk orang kaya saja. Ini berlaku untuk seluruh orang percaya. Itulah sebabnya dilanjutkan oleh penulis kitab Ibrani karena Allah telah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita punya iman mempercayai Tuhan, ekspresinya adalah kita tidak terikat dengan uang. Sampai jadi hamba uang, sampai nggak bisa lepas. Itu maksudnya hamba. Nah, Bapak Ibu Saudara, secara praktis saya memberikan beberapa prinsip dasar yang bisa kita jadikan patokan untuk membuat perencanaan keuangan keluarga kita sehingga kita bisa lepas dari jerat hutang. Yang pertama adalah pengeluaran harus lebih kecil dari pendapatan. Ini udah rumus mutlak. Anda punya gaji 10 juta. Dulu waktu saya masih mengajar di sekolah teologi, di anak-anak S1, saya berkata, kalau Anda gajimu 10 juta, jangan punya kartu kredit. Pakai kartu debit saja. Kartu kredit itu, kalau walaupun gajimu 10 juta, waktu Anda apply kartu kredit, Anda bisa bohong dengan slip gaji yang Anda bikin sendiri sampai 50 juta. Sehingga limit yang diberikan oleh provider kartu kredit bisa kasih limit 50 juta buat Anda. Karena dia lihat slip gaji yang Anda bohong itu. Kalau gajimu cuma 10 juta, limit kartu kredit maksud 50 juta, Anda tergoda untuk belanja lebih dari penghasilanmu. Ini ambang kehancuran rumah tangga dan keluarga, masalah keuangan. Jadi jangan coba-coba. Pengeluaran kita itu harus lebih kecil dari penerimaan. Hukum pertama ini harus wajib dipatuhi. Sangat sederhana tapi sering dilanggar oleh orang. Jangan pernah membelanjakan lebih besar dari pendapatanmu. Masalah besar dalam keuangan keluarga dimulai dari melanggar kesepakatan ini. Oh, gampanglah nanti gitu. Apalagi kita karismatikan, oh Tuhan bisa berkati gitu. Oh, harus dengan nalar. Kalau gaji 10 juta, tinggal di rumah kontrakan, punya anak 1, Anda harus tahu bahwa Anda belum bisa untuk kredit mobil. Jangan coba-coba kredit mobil. Udah ada Pak uang DP-nya Pak, terus berapa bayar bulanannya? Pasti di atas 5 juta. Terus bagaimana Anda mengalokasikan harus bayar kontrakan, bayar listrik, bayar bensin, bayar anak sekolah dan lain sebagainya? Itu pasti masalah. Tapi Pak nggak keren gitu Pak kalau nggak naik mobil, belum waktunya. Bekerja keraslah, cari perusahaan yang bersedia membayar Anda lebih. Nggak ada Pak, ya kenapa? Kendalanya saya udah ngelamar kemana-mana, ada sih Pak perusahaan yang mau gaji saya 25 juta Pak. Tapi ya itu Pak, saya nggak bisa bahasa Inggris, kursus dulu. Kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Jerman, kursus bahasa Mandarin, kursus bahasa Yunani. Nah, mana tahu jadi ahli Yunani, lalu Anda diterima di sekolah teologi dengan gaji yang tinggi, kan luar biasa. Atau di gereja-gereja besar gitu. Bapak, Ibu, Saudara, pengeluaran itu harus lebih kecil dari pendapatan. Ini prinsip pertama. Prinsip yang kedua. Ketika Anda mulai membelanja lebih besar dari pendapatan, ini
awal dari malapetaka masalah keuangan. Ya, ingat baik-baik itu. Prinsip yang kedua, jangan hutang untuk kepentingan gaya hidup. Apalagi konsumerisme itu nggak boleh. Pak, boleh hutang nggak sih Pak orang Kristen Pak? Kalau berhutang untuk tujuan produktif, Anda punya ide, Anda punya market, Anda punya produk, tapi Anda tidak punya modal, Anda ajukan ke bank atau ke teman atau ke saudara atau ke IMF, istri, mertua, family, IMF gitu. Lalu dapat pinjaman, itu boleh untuk menghasilkan uang yang lebih besar. Tapi konsekuensinya ada bunga dan lain sebagainya kalau pinjam di bank ya. Bukan berarti sama sekali tidak boleh. Kalau untuk hal produktif, please silahkan. Apalagi Anda mau buka perusahaan, lalu di perusahaan Anda itu ada orang-orang yang bekerja, kemudian ada kekurangan dana, dan sudah dianalisa bisnisnya dan lain sebagainya menguntungkan, dengan bunga bank sekian Anda bisa bayar, silakan. Tapi kalau Anda pinjam untuk gaya hidup konsumerisme, ini yang sama sekali tidak boleh terjadi. Terus terang, hutang itu sangat menggoda. Hutang itu untuk gaya hidup konsumerisme sangat menggoda. Barang yang tidak kita miliki hari ini, kita bisa miliki dulu. Jalan-jalan di mall, oh ini bayar di muka dan lain sebagainya. Tapi masalah bisa datang karena dia menawarkan sesuatu yang di luar, mungkin bisa di luar dari pendapatan kita. Prinsip yang ketiga adalah belajar hidup sederhana. Apakah hidup sederhana itu? Kan kita tanya, apa hidup melarat gitu? Bukan. Apakah hidup dengan tidak memiliki rumah atau kendaraan disebut hidup sederhana? Bukan juga. Hidup sederhana itu bicara mengenai kehidupan yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Itu hidup sederhana. Orang yang kaya, punya uang banyak, itu dia bisa hidup sederhana. Misalnya, sebanyak-banyaknya butuh kendaraan roda 4 cuma 2 kok di Jakarta, ganjil genap plat nomornya. Tapi kalau orang yang memang gaya hidupnya konsumerisme, lihat mobil baru keluar dia beli, model ini bagus dia beli, terus ada sales yang nawarin karena nggak enak punya hubungan dia beli, akhirnya numpuk di rumahnya mobil. Saya mau tanya, apakah dengan mobil 10 Anda bisa keluar sekaligus pakai 10 mobil? Nggak bisa, tidak bisa. Kita keluar pakai 1 mobil. Besok mobil yang lain karena tanggal ganjil, besok genap, itu masih oke. Jadi milikilah kehidupan yang sesuai dengan kebutuhan, itulah namanya hidup sederhana, saudara. Hiduplah sesuai dengan kebutuhan dan selebihnya tabung. Serta jangan lupa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Nah ini bahaya nih. Karena orang sering berkata kalau saya memberi nanti tunggulah waktu saya kaya, Pak. Alkitab tidak pernah berkata bahwa kita peduli kepada orang lain pada saat kita udah kaya berlebihan, enggak. Justru saat kekurangan, kita harus menjadi anggur tercurah, roti terpecah. Tuhan menghargai itu. Tuhan mau lihat kita punya ikatan enggak? Ketika kita bersedia mengulurkan tangan, padahal kita pun sedang berkekurangan. Itu yang Tuhan lihat. Hidup sederhana memang tergantung dari setiap orang. Misalnya kalau kita sangat kaya, saya udah bilang tadi, mana mungkin sih kita bisa keluar sekaligus dengan 10 mobil yang kita miliki. Jam tangan aja deh. Anda kaya bisa beli jam tangan yang harga mahal, bisa beli 5, 6, 7 sampai puluhan untuk dikoleksi. Saya mau tanya, apa bisa sekali keluar tuh pakai jam tangan 5 di kiri, 5 di kanan? Anda dibilang orang gila. Kalau mati Pak, dibawa paling cuma bawa 1. Itu pun kalau orang tahu jam tanganmu mahal, kuburmu bisa dibongkar orang, hati-hati gitu. Nah, prinsip berikutnya Bapak Ibu Saudara adalah buatlah anggaran, buat budget. Anggaran itu adalah anggaran pengeluaran dan anggaran penerimaan, lalu Anda disiplin bikin realisasinya. Biasanya di awal bulan orang bikin anggaran, tapi di akhir bulan tidak mau dianalisa. Ini juga salah. Bikinlah anggaran, anggaran itu anggaran termasuk di akhir bulan tuh ada realisasinya. Ada banyak cara mengatur keuangan, salah satunya buat anggaran. Budget keuangan diawali dari rajin mencatat pengeluaran. Dicatat gitu, pengeluaran catat. Orang-orang yang malas nyatet kan kok tiba-tiba habis ya. Di tabungan kok segini, kemana ya? Sampai bingung, nanti dia nyalain suaminya, nyalain istrinya gitu. Lu kali, akhirnya ribut berantem. Rajin mencatat. Dari catatan-catatan yang kita kumpulkan setiap bulan itu bisa menjadi referensi bagaimana kita menyusun anggaran untuk bulan depan, tahun depan, dan lain sebagainya. Jadi betapa pentingnya sebuah catatan yang kelihatan sederhana.
supaya untuk membuat kita alert, kita tahu. Kita mau beli ini dong ke mall. Enggak dong, sesuai dengan anggaran kita yang udah dicatat, fakta, kita segini nih, kita cukupnya segini. Kalau kita mau beli ini, berarti kita kurangin makan di restoran. Berarti kita masak di rumah lebih banyak. Berarti ini, berarti itu. Nah, itu tuh mesti didiskusikan dengan keluarga. Dan itu harus dibuat budget anggaran seperti itu. Tapi kalau plek gajian 20 juta udah pakai, nanti pertengahan bulan tuh nggak ada kontrolnya, pertengahan bulan udah habis. Minggu keempat udah kasbon di perusahaan. Nanti tiap bulan begitu. Jadi perusahaanmu, bosmu tahu bahwa oh itu loh yang tukang kasbon itu, yang pakai kalung salib gede itu, orang Kristen yang kena. Betapa penting kita membuat anggaran, jangan sampai kita mempermalukan Tuhan Yesus gara-gara kita tidak disiplin. Dalam hal ini adalah membuat anggaran, pengeluaran dan penerimaan. Itu tips sederhana Bapak Ibu Saudara, tapi kita sering melanggar. Berikutnya yang kelima adalah jadikan menabung itu sebagai anggaran pengeluaran. Bukan suatu hal yang kalau ada uang lebih nabung gitu. Nabung atau dalam konteks kekristenan kita memberi perpuluhan kepada gereja itu sebuah anggaran. Jadi itu pengeluaran. Anda kalau udah nabung udah lupakan. Jangan mikir terus ada uang di situ bisa dipakai. Itu cadangan. Kiranya kelima tips sederhana ini bisa memberi masukan kepada saudara. Setidaknya kita bisa mengatur keuangan pribadi kita, keuangan keluarga kita menjadi lebih baik, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, melakukan prinsip Alkitab dengan benar. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.